Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara jamaah salat subuh yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, yang paling layak bagi kita adalah senantiasa bersyukur pada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada hentinya hingga pagi ini. Termasuk di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dalam kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah, dipun gangsarakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ini, menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan juga mengikuti tausiah singkat pada kesempatan pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia dan pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian, para bapak ibu yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita yang terkait dengan 10 kaidah dalam pensucian jiwa, dan kita sudah sampai kepada kaidah yang ke-9 dan insyaallah sudah akan selesai pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan lanjutkan nanti dengan beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis yang terkait dengan masalah hati insyaallah pada 2 bulan yang akan datang, bila umur kita masih sampai, Pak. Ya, semoga, Pak, ya. Enggak tahu juga, ya. Para bapak sekalian, kaidah yang 9 ini kaidah yang sangat penting bagi kita, baik yang kaitannya dengan ilmu kita maupun amal kita. Ya. Apa itu? Al-hadru minal ujbi wal ikhtirar bin nafsi. Ya, berhati-hati. Ya. Berhati-hati dari apa? Dari sikap ujub. Ya, dari merasa berbangga diri dengan amalan kita, ya, merasa diri kita besar dan sebagainya, dan juga tertipu dengan jiwa kita. Ini penting sekali bagi kita dalam berilmu maupun dalam beramal, yang harus selalu kita waspadai. Siapa kita ini? Ya semuanya. Kalau panjangan sami, siapapun kita, sampai akhir hayat kita, finish kita itu perjuangan kita dalam belajar, dalam beramal itu sampai akhir hayat kita. Ya, sampai terakhir kali napas kita, ya, bisa kita hembuskan. Ya, itu tidak boleh kita berhenti dalam melakukan perjuangan. Termasuk dalam bagaimana? Dalam melawan rasa ujub, termasuk dalam melawan mewaspadai, ya, tertipu dari diri kita sendiri masing-masing, dari amal kita, dari ilmu kita. Ini perjuangan yang terus-menerus. Ya, kita ingat bagaimana iblis itu sampai dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari surga, ya, karena dosa ini, ya, karena ujub, karena takabur dan sebagainya. Dan ini merupakan dosa pertama kali yang terjadi di langit, ya, karena di surga. Oleh karena itu setiap kita harus selalu mewaspadai, ya, penyakit ini, ya, harus selalu mewaspadai hal ini. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian itu menganggap diri kalian sudah suci. Dia Subhanahu wa taala yang lebih tahu, ya, terhadap orang yang bertakwa. Ya, Allah peringatkan kepada setiap kita. Ya. Jadi setiap kita tidak boleh merasa aman. Ya, karena apa? Ya, karena, ya, jiwa kita itu, hati kita itu berbolak-balik setiap harinya. Pagi kelihatannya, ya, iman kita kuat, ya, hati kita kelihatannya baik-baik saja. Siang hari sudah berubah, sore hari sudah berubah. Ya.
Semangat kita dalam ibadah pun kita bisa melihatnya masing-masing diri kita. Kadang-kadang semangat banget kita koyok-koyok akhirat wis ning ngarepe awake dhewe. Ya, tapi kemudian bagaimana sore malam sudah berubah. Ono godho sithik wae wis napa Pak? Meletre Pak. Ya sudah beda. Kita bisa melihatnya pada diri kita sendiri. Rasa atau dan nonton liya. Kita bisa melihat pada kondisi diri kita sendiri-sendiri. Semangat banget dalam ibadahnya kadang-kadang. Ya, bersehari 2 hari semangat terus. Kemudian bagaimana setelah itu? Ya, datang masa-masa malesnya, datang masa-masa ya futurnya, datang masa-masa rasa-rasa sentok ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Benar mboten, Pak? Kita bisa lihat itu semuanya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus selalu waspada. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian itu suci. Ya, sehebat apapun kita, sebanyak amalan kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kita tidak boleh menganggap diri kita sudah suci. Karena apa? Dia Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa orang yang paling bertakwa pada Allah tabaraka wa taala. Fanaha Allah azza wa jal an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Allah Subhanahu wa taala melarang dari memuji diri, dari memuji jiwa kita sendiri yang menunjukkan tentang ya kebersihan, kesuciannya, baiknya diri kita dipuji dilem dhewe. Ya liyane iki piye ambih-ambih kabeh. Ya iki lho aku sing apik misalnya. Tidak boleh demikian. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqwa mahalluhal qalbu. Karena takwa itu tempatnya ada di hati kita. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan dia Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa orang yang sudah bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, awake dhewe kalau misalnya mengklaim diri kita sudah baik, sudah takwa pada Allah, itu sekedar klaim. Ya, kita tidak bisa tidak mengerti apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa li anna hadzal madh, demikian juga dikarenakan apa? Pujian, kalau kita memuji diri kita, memuji jiwa kita, kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Ini apa? Sababun lidukhulil ujbi 'alaiha, menjadi sebab masuknya atau menjadi pintu masuknya ujub pada jiwa kita. Wa sababun liriya, demikian juga menjadi sebab untuk riya. Ya, beramal pengen ditonton wong liya, pengen dialem wong liya. Ya, para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita kalau mendengar kayak gini itu kayak diri kita itu sing diantem Pak, kayaknya. Gitu ya Pak ya. Benar mboten Pak? Tapi ini sekali lagi ini untuk masing-masing diri kita. Yo sing ngomong sakniki nggih panjenengan sing ngrungokke padha wae. Ya, karena kita semuanya mendapatkan diuji dengan ini semua. Yo kadang-kadang riya itu masuk, kadang-kadang sum'ah itu masuk, kadang-kadang ujub itu masuk pada diri kita sendiri. Waspada setiap diri kita. Ya. Jangan kemudian wah aku kira sing dituding, mboten niki sama semuanya. Nggih sing ngomong luweh melih. Ya, yang mendengarkan juga sama. Jadi demikian. Ini tugas kita masing-masing supaya apa? Supaya kita selamat gitu loh. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang selamat itu siapa mereka? Orang yang menghadap pada Allah dengan memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Dia selamat di dunia, ya. Karena apa? Karena hatinya bersih, dia selamat. Ya, selamat dari berbagai macam ya, fitnah dunia. Fitnah dunia itu semuanya menimpanya sama orang-orang yang hatinya enggak selamat, kan gitu. Ya demikian juga dosa. Ya kalau dosa kemudian orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, itu jadi enggak masalah dosa itu. Kenapa demikian? Maksudnya ketika dia berdosa, dia tobat sama Allah, dia segera kembali pada Allah, dia inabah pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Demikian juga nanti di akhirat. Ya, orang yang bersih hatinya itu yang selamat. Oleh karena itu ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ya. Wa sababun liriya alladhi huwa mukhbitun lil amal. Dan menjadi pintu masuknya riya bagi kita. Yang itu semuanya adalah bagaimana menghapuskan, menggugurkan amalan-amalan kita. Percuma Pak, awake dhewe menika. Ya, maneman. Kita itu melakukan amal kebaikan, amal soleh, tapi kemudian dalam rangka mencari pujiannya manusia,
dalam rangka mencari pandangannya manusia ben dialem wong liya, maka bagaimana? Itu menghanguskan, menggugurkan amalan kita. Maneman. Awake dhewe wis capek-capek, wis kesel-kesel, wis payah-payah untuk melakukan sebuah perbuatan kebaikan, namun ternyata yang kita cari ridhonya selain Allah, atau kita menduakan Allah, ya. Padahal dia Allah Subhanahu wa taala aghna syuraka, paling enggak butuh untuk diserikatkan. Ya, kita betul-betul ketika beramal itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah amalan itu betul-betul hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka mencari pujiannya manusia, tidak dalam rangka dilihat oleh manusia di alam menungso. Ya, para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa di antara rahasia apa kita dianjurkan di antara amal-amal kita itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk ikhlas pada Allah tabaraka wa taala. Amal sing sunnah Pak nggih, sing dimaksud Pak nggih, bukan amal sing wajib-wajib kayak salat ini. Salat sembunyi-sembunyi piye itu san. Ya, salat wajib kan bareng-bareng. Kita berjamaah. Aku arep kok ora ketok ning masjid suwe ning endi? Aku salat pengen pengen ikhlas. Ya. Lah piye kok pengen ikhlas? Ya kan ben ra ditonton wong liya, aku salat dhewe ning omah. Ya, tidak demikian. Ya, bukan demikian. Ya, para sekalian, sekali lagi ini. Ya, jadi memuji diri sendiri, ya, kemudian membanggakan diri sendiri, membanggakan ya jiwa kita sendiri, merasa diri kita itu lebih baik dan sebagainya, merasa lebih suci. Maka ini bagaimana? Pintu masuknya tadi. Pintu masuknya ujub, kemudian kedua pintu masuknya riya. Sekali lagi, setiap kita harus waspada diri kita masing-masing, siapapun itu. Wal mu'minu mahma istahada fi fi'li shalihat wajtanaba al muharramat fa innahu la yazalu muqassiran. Seorang mukmin itu, ini Pak ya, seorang mukmin itu meskipun bagaimanapun dia bersungguh-sungguh tenanan anggenipun menjalankan perbuatan-perbuatan kesalehan, bagaimanapun dia itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal-amal yang soleh, menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yazalu muqassiran. Namun demikian dia tetap saja dalam kondisi banyak kekurangan. Loh niku Pak. Nah niki mengke wonten buktine. Niki wonten buktine, ya. Ada buktinya, tidak sekedar pada diri kita sendiri. Ya, kita sehebat apapun kita beramal soleh, banyak kita beramal soleh, sekualitas apapun ya, paling berkualitas apapun amal kita, demikian juga kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tetap saja kita itu memiliki banyak kekurangan. Nah ini gimana? Wa dzaliman nafsihi, dan juga zalim pada diri kita sendiri. Lihat, mari kita lihat kondisi orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Sinten Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lihat. Wa idza kana Abu Bakrin siddiqu hadhil ummah wa khairun nasi ba'dal anbiya lamma sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqula. Ini kita lihat. Apabila seorang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, siddiqu hadhil ummah, orang yang terbaik setelah para nabi, ketika minta sama Nabi Muhammad SAW supaya diajarkan sebuah doa. Ya, jadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq meminta pada Nabi Muhammad SAW supaya diajarkan sebuah doa yang beliau radhiyallahu anhu bisa berdoa pada Allah dengan doa itu. Apa yang diajarkan Nabi kepada beliau kira-kira doanya? Rasulullah mengajarkan doa ini Pak. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Aku ini ya Allah sungguh-sungguh telah berbuat zalim pada diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Loh, ini doanya diajarkan Nabi sama Abu Bakar, orang yang terbaik setelah para nabi. Doanya seperti ini yang diajarkan kepada Abu Bakar. Ya Allah, sungguhnya aku ini sudah berbuat zalim pada diri saya sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Allahu Akbar. Ini untuk seorang Abu Bakar. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa ya Allah selain Engkau.
Faghfirli maghfiratan min indik. Oleh karena itu ya Allah, ampuni diriku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan sayangilah aku. Ya. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat ini Pak, doa yang diajarkan kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang terbaik, manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Doa apa itu? Di awalnya ya mengikrarkan diri ya bahwasannya dirinya adalah orang yang banyak berbuat zalim. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini Pak menjadi bukti bagi kita semuanya bahwa setinggi apapun keimanan seorang, sehebat apapun ya kualitas keimanan seseorang, dia tetaplah seorang hamba yang muqassir, seorang hamba yang banyak kekurangan di sisi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ya layak bagi kita untuk ya sekali lagi terus mewaspadai diri kita. Fa kaifa sya'nu biman huwa duna? Maka bagaimana lagi kondisi orang yang selain beliau radhiyallahu anhu? Kondisi kita yang iman kita jauh dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Ya, iman kita jauh di bawahnya Abu Bakar Siddiq. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah. Dan juga mari kita lihat kejadian yang lain. Yaitu apa? Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri berupa sedekah, berupa infak, wa qulubuhum wajilatun, dalam kondisi hati mereka itu takut, dipenuhi dengan ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, ya dikarenakan mereka itu ya mengetahui bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Di sini disebutkan orang memberikan sedekahnya dengan perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan perasaan ya ketakutan, dengan perasaan khawatir. Maka bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzi yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu yang mereka itu takut tadi adalah orang yang biasa minum khamr, melakukan dosa besar? Mereka itu mencuri sehingga mereka itu takut? Ya, tidak. Rasulullah SAW menjawab tidak demikian. Beliau mengatakan la bintas Siddiq, tidak wahai putrinya Siddiq, ya putrinya Abu Bakar. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang biasa menjalankan puasa, mereka orang-orang yang menjalankan sholat, mereka orang-orang yang biasa bersedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, mereka takut apa Pak? Takut apa Bu? Takut kalau amal yang sudah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini menakutkan mereka Pak. Ini juga yang mestinya menjadi ketakutan bagi kita. Awake dhewe wis kesel-kesel, wis payah-payah melakukan perbuatan baik, melakukan amal soleh, ya takut nanti kalau ini semua ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu? Karena mungkin masuk dalam diri kita hal-hal yang ya menjadikan amal kita itu terhapus. Amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk riya, masuk sum'ah, masuk hal-hal yang menjadikan amal kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menakutkan ini. Ya. Apa ini? Amilatun nasibah. Sudah beramal yang payah, beramal yang berat, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menakutkan orang-orang soleh. Ini menakutkan orang-orang yang ya takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ini juga yang mesti juga kita takuti, kita khawatir. Makanya awake dhewe niku para bapak sekalian berupaya. Sekarang ini kan berupaya. Kepanjenengan sami upaya, berusaha, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga kita beramal dalam rangka dengan cara mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW. Ittiba. Ya. Mengikuti teladan dari Nabi Muhammad SAW supaya apa ya? Ini usaha kita.
Upaya kita apa? Upaya kita supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Piye carane engko ngadep sama Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita itu mentes gitu loh. Amal-amal kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lah niki upaya awake dhewe kan ngaten niki. Nggih. Makanya di apa namanya kita semua ini belajar ngaji. Ya, belajar menuntut ilmu. Diajarkan mungkin di sini ada kitab fikih apa, Pak? Rumiyin apa kita ya? Bulughul Maram. Riyadhus Shalihin. Ya, kaitannya dengan fikih ibadahnya. Oh, iki disebutkan hadis-hadis Nabi. Oh, Nabi itu kalau wudu kayak gini. Nabi Muhammad SAW, Nabi itu kalau mengajarkan sholatnya seperti ini. Oh, berzakat, berpuasa seperti ini. Ya, sifat puasanya Nabi, sifat sholatnya Nabi. Kalau panjang kami pelajari dalam rangka apa itu tadi. Kita berupaya, berusaha supaya apa? Supaya amal kita itu ditompo dening Allah Subhanahu wa taala, usaha kita kan gitu. Oke, kita juga berusaha untuk ikhlas. Nah, setelah itu kita pun juga masih bagaimana? Kita masih dalam kondisi napa istilahnya pun harap-harap cemas ini. Kita berharap semoga amal kita diterima sama Allah. Kita cemas di sisi yang lain, cemasnya nopo? Cemasnya jangan-jangan khawatir nanti sudah beramal seperti ini tadi masih nggak diterima sama Allah, khawatir. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka itu takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan adraktu aktsara min 30 sahabiyan. Saya itu mendapatkan 30 orang para sahabat, 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling top. Ya, ini berarti salah seorang di antara tabi'in. Ya, jadi muridnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso menangi 30 sahabat Nabi, woi keren nih, Pak. Ya, termasuk tabi'in yang apa namanya? Yang bisa mendapatkan berguru sama 30 orang sahabat. Wah, kayak gini. Ya, sebab apa? Ada sebagian sahabat yang gur nemoni siji tok, masih untung itu. Sebagian tabi'in yang nemui cuma satu orang sahabat, liane sudah meninggal dunia misalnya. Ya, cuma ketemu dengan seorang sahabat, atau mungkin dia ketemunya yang misalnya di daerah Irak misalnya atau daerah Kufah, dia ketemunya seorang sahabat saja. Ya. Nah, ini bagaimana? Ini Abdullah bin Abi Mulaikah ketemu dengan 30 orang sahabat. Ya, ini apa namanya? Keutamaan. Ya, keutamaan. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, di sebagian tempat saya sampaikan, sahabat Nabi itu, Pak, itu orang yang ketemu dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan mati dalam kondisi Islam. Sekali lagi, Pak, ya, yang perlu ditekankan karena ini banyak beredar di internet ini. Ya, bahwa para sahabat Nabi itu manusia. Sekali lagi, Pak, ya, para sahabat Nabi itu manusia sing ketemu kali Nabi. Sahabat itu loh, kayak apa di istilahnya awake dhewe kanca kan gitu. Kancane Nabi yo menungso to, Pak. Terus mboten. Nah, kemudian kadang-kadang di internet itu berkembang bagaimana disebutkan ini ada pohon yang usianya sudah ribuan tahun. Ini adalah pohon sahabat Nabi. Ini kira bener, Pak. Loh, pohon sahabat Nabi. Ya, kenapa? Ini sudah hidup dari zamannya Nabi Muhammad SAW, pernah bernaung, pernah ngiyup ning isor wit kuwi, gitu, Pak, ya. Ini sekali lagi ini tidak benar. Ya, kalau demikian semua yang ada di kota Madinah itu sahabat Nabi kabeh no. Ya kan, tanahnya, oh ini tanahnya adalah tanah sahabat Nabi. Ono watu, oh ini batu sahabat Nabi. Dari mana ini logika kayak gini? Enggak pas, ini enggak benar gitu, Pak, ya. Nah, kalau panjenengan sami bisa begitu lihat di internet misalnya di YouTube di mana, kita bisa lihat. Ya, kita bisa tahu sing lenceng kalau sing mboten niku pundi ngertos. Kenapa ngaji kan gitu. Kita tahu oh iki ra bener iki. Sahabat Nabi menungso gitu loh. Sahabat Nabi bukan yang selain itu, benda-benda mati dan sebagainya. Ya, gitu ya, Pak, ya. Nah, dia mengatakan Abdullah bin Abi Mulaikah, saya mendapatkan lebih dari 30. Ini tidak cuma 30, lebih dari 30 sahabat Nabi. Ya. Kullahum yakhafuna nifaq ala nafsi. Semuanya itu takut ya kemunafikan ada pada diri
diri mereka. Ini wis sahabat Nabi loh Pak, orang yang terbaik setelah para Nabi itu masih takut kalau ada sifat nifak pada diri mereka. Ya, ada sifat nifak pada diri mereka. Ya, beberapa yang merupakan cabang-cabang kenifakan. Ya, cabang-cabang kemunafikan. Yang Rasulullah menyebutkan dalam beberapa hadisnya itu ciri-cirinya kan itu kan. Yang kumpul kabeh, ceplek kabeh semuanya terus menerus, ya bisa jadi nifak betulan itu. Ya, nifak yang murni itu. Apa itu? Kalau ngomong goroh terus, yang dikai amanah ora tahu menunaikan amanahnya. Ya, kalau berjanji mengingkari terus. Kalau terus-terusan demikian dan hampir semua aktivitas kayak gitu, lalu terus piye nanti kan gitu kan. Ini bahaya. Nah, para sahabat Nabi takut. Ya, mereka takut dengan kenifakan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian juga kita Pak. Kalau panjenengan harus atos itu. Ya, betul-betul kita menjauhkan diri kita dari cabang-cabang kenifakan itu. Goroh, betul-betul kita seorang muslim itu betul-betul berusaha secara keras menghindari yang namanya dusta. Allah perintahkan wa kunu ma'as shadiqin, kita pun kumpul bareng-bareng dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Selain apa? Ya, lingkungan itu pengaruh. Jajal yang satu lingkungan itu biasa goroh kabeh, Pak. Ketularan apa mboten Pak jenengan, Pak? Ketularan mesti. Gitu ya. Nah, ini makanya bagaimana Allah perintahkan kita bersama orang-orang yang benar. Ini pengaruh, ya pengaruh kan demikian ya dan sebagainya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan al-mu'minu, seorang mukmin itu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Dia itu mengumpulkan antara berbuat baik ihsan, demikian juga rasa khawatir. Ya. Rasa cemasnya ada. Dia berbuat baik, terus dia berbuat baik. Seorang muslim itu sepanjang hayatnya, sekecil apapun itu berusaha dia lakukan, karena seorang mukmin itu tidak layak dia ya kemudian meremehkan perbuatan baik. Ya, apapun itu perbuatan baik, selama dia bisa melakukannya, dia lakukan itu. Ya, kecuali kalau memang bagaimana? Kecuali itu berdesakan gitu ya. Ya, tazahum ya. Berdesakan antara ini perbuatannya baik luwih apik, luwih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya. Sementara ini yang satunya bagaimana? Yang satunya itu lebih kecil misalnya. Maka bagaimana? Kita harus pilih kan gitu. Contohnya pun kalau panjenengan sami, misalnya kita masuk masjid. Masuk masjid dianjurkan apa Pak? Melakukan sholat apa? Tahiyatul masjid 2 rakaat kan gitu. Namun ternyata sudah diqomati. Mana yang kita dulukan Pak? Ya sholat wajibnya. Kita enggak kemudian tidak melakukan sholat sholat tahiyatul masjid kan gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kalau misalnya, nah ini yang sering jadi polemik kan gitu ya. Ya, mungkin dibahas dalam masalah-masalah fikih. Pas azan Jumat, ya kita baru masuk. Ya kan Pak? Pas azan Jumat kita baru masuk. Kita jawab adzan dulu, nunggu dulu sampai selesai adzan, ya kita jawabi dulu, jawab adzan, atau kita sholat tahiyatul masjid dulu kan sering kayak gitu ya. Nah, kira-kira ya kalau misalnya kita itu kemudian jawab adzan, kemudian kita menjalankan sholat tahiyatul masjidnya, ya menjalankan sholat tahiyatul masjid itu, ya setelah selesai adzan berarti kita akan mengurangi mendengarkan apa Pak? Khutbah kan itu. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib Pak? Wajib itu kan. Maka bagaimana? Sementara menjawab adzan itu wajib nopo sunnah? Sunnah kan gitu kan. Maka sebagian di antara ulama kan mengatakan bagaimana? Ya sudah kamu sholat tahiyatul masjid dulu. Meskipun kamu nggak bisa menjawab adzan kan gitu. Walaupun kita pengen ya iso jawab adzan kan gitu. Terus sebutan. Nah, semoga kita dapatkan pahala itu tadi Pak. Pahala karena kita terhalangi kan gitu kan. Nah, kalau kita kemudian ngalahkan ini tadi, ngalahkan khutbahnya, kita berarti kan mengurangi sesuatu yang wajib walaupun cuma sedikit kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ini adalah sebuah hal yang menjadi polemik ya, dan pembahasan dalam masalah fikih tentu juga ada pendapat yang lain kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wal munafik, sedangkan orang-orang munafik itu jama'a isaatan wa amnan.
Nah, orang-orang munafik itu mengumpulkan antara perbuatan yang buruk, dia melakukan perbuatan buruk terus, wa amnan, dan merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda sekali dengan orang-orang yang beriman. Tsumma tala Al-Hasan, kemudian Hasan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ya berhati-hati ya karena takut pada Rabb-nya. Dan ini para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang ke-9 atau kaidah yang ke-9 dalam masalah pensucian jiwa, yaitu kita berhati-hati, waspada dari sikap ujub dan tertipu pada diri kita sendiri. Sekali lagi, sebesar apapun amal yang kita lakukan, ya kita anggap bahwa itu masih kecil ya dibandingkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Sebagaimana juga kita ingat, sehebat apapun kita, sebanyak apapun amalan kita itu adalah orang yang masih banyak kekurangannya. Ini harus selalu kita ingat ya, sampai kita mati nanti. Kita baru ketemu dengan Allah, kita sudah dijamin nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, amalan kita terima, kita sudah masuk surga, baru kita bisa betul-betul yakin bahwa amal kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, semoga yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semuanya. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.